Selamat malam Mbak. Malam. Oke, dari mana ini Mbaknya? Kebetulan baru banget pulang kerja ini. Kok kerjanya dari jam berapa ya Mam? Tadi pagi itu masuk jam setengah 9, pulang jam 5 aktualnya, tapi karena tadi masih ada kerjaan yang harus selesai, jadi sampai jam 7 sih. Jam 7. Wah. Oke. Kalau boleh tahu kesini naik apa tadi? Naik motor, naik motor, hari-hari naik motor. Ya gitu lah Kak. Perasaan hari ini gimana nih? Ketemuan banget nih hari Senin, jadi ya cukup melelahkan. Oke. Kalau kabar hari ini gimana? Berusaha untuk baik-baik saja sih lebih tepatnya. Ya begitulah ya, tapi ya puji Tuhan sehat. Oke, baik. Sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan konseling belum? Belum sih Kak, gimana ya? Oke, di sini aku mau menjelaskan sedikit. Jadi di sini Mbak bebas mengekspresikan perasaan Mbak, bebas menceritakan masalah Mbak, karena di sini saya tidak akan membocorkan masalah Mbak ke siapa-siapa. Oke? Benar dong. Alasan apa sih yang memutuskan Mbak untuk datang ke konseling pada hari ini? Singkat, padat, capek. Oh, capek kenapa Mbak? Capek karena ya yang kayak saya bilang tadi ya, saya kan belum pernah tuh konseling kayak gini. Jadi tapi saat ini udah merasa titik dimana sudah cukup untuk menyimpan semua sendirian ya, kayak kapasitas diri ini udah gak mampu lagi. Kayak bingung mau cerita ke siapa, takut dijudge. Jadi ya coba berani buat datang. Oke, udah tahu masalah yang lagi dipikirin tuh apa sih Mbak? Banyak sebenarnya. Salah satu aja deh yang paling dipikirin, atau semuanya juga boleh sih. Atau sih Kak, Sampai pagi kalau masuk rumahnya nih kan. Oke, baik. Salah satunya ya soal ya quarter crisis of life. Soal kerjaan sih, karir. Emang kenapa pekerjaan Mbak? Ya balik lagi ke rasa kurang menerima ya. Menerima Terhadap apa Pak? Terhadap keadaan. Jadi karena aku nih lulusan ini ya Kak, kayak teknik lah anggaplah. Tapi kerjaannya itu tuh nggak yang sesuai sama jurusan. Jadi ya saya realistis aja sih, kayak zaman sekarang kan saya cari kerja ya, jadi ya keterimanya apa ya udah coba kerjain dulu. Tapi kalau lihat teman-teman yang kerjaannya itu sesuai dengan jurusan dan emang passionnya seperti itu, jadi merasa kayak kok karir mereka ini lancar jaya aja gitu ya, sedangkan saya kok begini gitu. Jadi ya itu sih salah satunya. Oke, jadi kita insecure gitu ya sama pekerjaan Mbak. Iya. Jadinya ngebanding-bandingin sama teman-teman Mbak juga gitu. Oke. Perasaan itu atau pikiran itu muncul itu pas lagi kakak ngapain sih? Itu sebenarnya random sih, tapi lebih sering kalau pas waktunya kerja nih, tapi lagi luang. Bisa itu, bisa juga kalau lagi jet lag mau tidur gitu tuh, terus tiba-tiba kan memikirkan hidup tiba-tiba gitu kan. Jadi kayak ngawang-ngawang di kasur, kok gini ya, kok gitu. Jadi kayak random sih sebenarnya, kapan aja bisa datang pas saya bengong gitu. Lagi
Kalau misalnya pikiran itu muncul, biasanya apa sih yang kakak lakukan? Melakukan aktivitas sih, kayak coba untuk melakukan fokus lain biar nggak kepikiran soal itu gitu. Kalau nggak tidur. Oke, jadi kayak menyibukkan diri sendiri gitu aja Iya. ya. Perasaan insecure itu munculnya dari kapan sih kak? Wah, lama. Lama dari kapan ya kak? Lama banget. Ya dulu sih awal-awalnya nggak begitu ini ya, tapi semakin hari semakin menjalani sekarang ini ya tambah-tambah. Mulai dari mau lulusan kuliah tuh sih, kayak itu kan udah mulai bingung-bingung cari kerja ya. Nah gitu, jadi kayak teman-teman yang udah punya pandangan itu kayak, wah kok mereka udah bisa untuk memutuskan ini ya, sedangkan saya kayak mau kemana ya, masih bingung gitu. Tadi kan mbak bilang kalau mbak kalau lagi banyak pikiran itu mbak menyibukkan diri, kayak kerja terus juga tidur mungkin ya untuk melupakan pikiran-pikiran mbak tadi. Nah menurut mbak pola tadi itu sudah efektif belum sih di diri mbak? Sebenarnya itu ada plus minusnya sih kalau menurut aku sendiri ya. Kadang kalau lagi waras itu, wah kepikiran nih kerja, maksudnya langsung melakukan sesuatu, tapi lupa. Plusnya emang lupa, tapi minusnya adalah aku jadi capek. Jadi udah capek pikiran, capek tenaga, tambah capek semuanya. Jadi dampaknya udah di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Capek lah, yang semangat ya. Tidak sanggup menjalani hari ini, kayak gitu lah ya, kayak gitu. Oke, jadi dari cara tadi akan ada plus minusnya nih. Ada nggak sih cara lain untuk mengembalikan semangat mbak gitu? Kalau itu sih umumnya anak muda zaman sekarang kali ya. Kayak kalau lu pengen jalan-jalan ya lu kerja gitu aja. Jadi kayak kalau lu pengen makan enak ya lu harus mengusahakan itu gitu. Jadi ibaratnya kasarnya adalah kita kerja ya untuk happy kita sendiri. Itu sih paling yang membuat kayak oke, gue harus kerja nih, tetap kerja nih. Oke, jadi kayak udah aja gitu ya, kayak legowo aja gitu Ya, ya, walaupun- jalanin aja ya. Walaupun perasaan-perasaan kayak gitu tuh beriringan, jadi kayak tetap ya udah jalanin aja lah sama kok gini ya. Nah itu tuh kayak beriringan sebenarnya, tapi kadang lebih besar yang mana dominasinya timbul, kadang yang ini timbul, kadang gitu. Oke, baik. Dari cerita mbak tadi bisa disimpulkan bahwa mbak itu merasa insecure tentang pekerjaan mbak, terus juga mbak juga membalikan diri dengan pekerjaan teman mbak, jadinya mbak merasa lelah, merasa hilang semangat, kosong gitu ya. Itu apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain atau yang ingin diceritakan lagi tidak? Karena ini konseling pertama saya bingung sih kak, jadi kayaknya cukup dulu deh. Cukup dulu. Oke, berarti nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Boleh, ya. boleh. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya sudah datang ke sesi konseling ini. Saya cukupkan. Terima kasih Mbak. Selamat malam.